Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Ani di pembelajaran IPA. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tidak jauh dari materi kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu prosesnya panjang ya, karena ada beberapa organ. Di setiap organ pun juga terjadi proses pencernaan. Yuk, selanjutnya kita simak bersama-sama membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan adalah proses mencerna atau mengubah makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang ukurannya lebih sederhana atau lebih kecil. Selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan mekanik adalah sistem pencernaan yang berdasarkan kerja otot atau gigi, yaitu terdapat di mulut dengan menggunakan gigi dan terdapat di lambung yang menggunakan otot dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim, yaitu terdapat di mulut, kemudian lambung, usus halus. Nah, yuk kita simak materi berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengenal organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, jika kelenjar pencernaan, bagian yang menghasilkan enzim dimulai dari air liur, hati, dan pankreas. Nah, selanjutnya yuk kita cermati dan kita kenali berbagai macam organ pada saluran sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, dari sistem organ pencernaan ini, setiap organ memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Yuk coba kita simak peranan dan fungsi organ sistem pencernaan berikut ini. Di dalam mulut, sistem pencernaan makanan akan diubah ukurannya menjadi lebih sederhana. Di mulut, sistem pencernaan dibantu oleh gigi dan lidah. Sistem pencernaan di mulut terjadi melalui dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik menggunakan gigi dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim. Enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Di mulut juga terdapat gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Nah, jenis-jenis gigi pada manusia itu ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, biasanya untuk menghaluskan makanan berupa daging. Selanjutnya, pada bagian mulut juga terdapat lidah. Lidah itu memiliki fungsi yang pertama sebagai indera pengecap yang memiliki peranan sebagai indera pengecap sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang kedua, membantu membolak-balikkan makanan. Yang ketiga, membantu mengarahkan makanan dan mempermudah dalam proses menghaluskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ pencernaan berikutnya. Organ pencernaan berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian organ pencernaan yang berfungsi untuk menghubungkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam rongga kerongkongan terdapat proses yaitu
gerak peristaltik berupa gerak mendorong makanan hingga sampai ke lambung. Nah, selanjutnya untuk organ berikutnya yaitu adalah lambung. Di lambung, makanan akan dicerna melalui dua sistem pencernaan, yaitu secara mekanik menggunakan otot dinding lambung. Makanan akan diremas-remas sehingga menjadi bentuk yang lebih halus. Dan yang kedua, secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Di lambung dihasilkan 3 enzim, yaitu adalah asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan. Yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga adalah renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Organ pencernaan selanjutnya yaitu adalah usus halus. Nah, di usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari itu adalah bagian usus, terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Di antaranya ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak, kemudian ada enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, dan amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Selanjutnya bagian usus halus juga terdapat usus kosong atau jejunom. Dia juga menghasilkan enzim namun tidak sebanyak di usus 12 jari. Selanjutnya bagiannya ada bagian usus penyerapan yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang kita makan. Kemudian sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa sari makanan akan melanjutkan di dalam usus besar. Selanjutnya, makanan akan memasuki usus besar. Sisa makanan di dalam usus besar akan dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli dan terjadi proses penyerapan air. Selanjutnya, hasil pembusukan sisa makanan ini akan dikeluarkan dalam bentuk fases melalui anus. Nah, demikian tadi adalah fungsi dari organ-organ sistem pencernaan. Selanjutnya, kelenjar pencernaan yang terdiri dari hati, empedu, dan pankreas memiliki fungsi masing-masing, di mana hati berfungsi untuk menawarkan racun, empedu menghasilkan getah empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak, dan pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim, yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin. Selanjutnya kita perhatikan proses pencernaan pada manusia. Pencernaan dimulai ketika makanan dikunyah di dalam mulut bertujuan agar lebih halus. Selanjutnya makanan akan disalurkan melalui kerongkongan ke lambung dengan gerak peristaltik. Sampai di lambung, makanan akan dicerna menggunakan enzim. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Dilanjutkan, makanan akan disalurkan ke usus besar. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk fase. Oke anak-anak, demikian tadi adalah penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya sampai jumpa pada materi berikutnya. Cukup sekian dari Miss, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe biar Miss semakin semangat untuk membuat video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.